Hai sobat-sobat yang tertarik dalam dunia akuntansi, jumpa lagi dengan saya Wagi Min Hoisi Senjaya. Kali ini saya akan membawakan satu cuplikan video yang sedikit berbeda dengan video standar audit sebelumnya. Kalau di sebelumnya kita banyak berbicara tentang standar audit. Kali ini saya akan membahas dari perspektif yang berbeda. Kantor akuntan publik dalam memberikan servis sehari-hari, selain sering jasa-jasa yang kita dengar, seperti halnya jasa pembukuan, jasa perpajakan, sebenarnya sangat luas cakupan dari servis yang dapat diberikan oleh kantor akuntan publik. Namun kerap kali sering kita mendengar adalah perikatan kompilasi yang akan kita bahas pada SA 4410 berikutnya. Juga perikatan review yang telah kita bahas pada video kita di SPR 2400. Kali ini kita akan membawakan tentang standar jasa terkait 4400 yang bertemakan tentang prosedur yang disepakati, agreed upon procedure. Teman-teman semuanya pasti pernah mendengar hal tersebut ketika Anda membaca buku Orange, ya, karena di dalamnya begitu Anda membuka bab 1 sudah terlihat di sana servis-servis apa saja yang dapat diberikan oleh seorang auditor. Untuk mengetahui lebih lanjut, segera kita mulai video kali ini. Sebelum Anda akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menikmati. Baiklah, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita lihat dulu judulnya adalah Standar Jasa Terkait SJT 4400. Apa sih bedanya dengan video-video cuplikannya sebelumnya yang semuanya menggunakan tema SA, Standar Audit? Nah, di sini saya sedikit membahas saja secara sederhana. Standar jasa terkait ini dapat dilakukan oleh praktisi non-akuntan publik. Artinya mereka tidak harus mendapatkan izin akuntan publik baru bisa melakukan perikatan ini. Jadi konsultan-konsultan yang tergabung dalam suatu organisasi yang diakui oleh Kementerian Keuangan ataupun legalitasnya dapat dipertanggungjawabkan, mereka dapat melakukan perikatan ini dengan menggunakan standar SJT 4400 tersebut. Nah, adapun SJT 4400 tersebut secara umum berisikan tentang perikatan atas prosedur yang disepakati untuk informasi keuangan. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita lihat dulu apa sih tujuan dari SJT 4400 ini. Nah, secara umum, tujuan dari SJT 4400 ini adalah memberikan standar tentang panduan bagi praktisi yang melakukan tanggung jawab profesionalnya dalam prosedur yang disepakati atau sering kita dengar dengan agreed upon procedure atas informasi keuangan, serta bagaimana format dari isi dan bentuk yang akan dikeluarkan oleh praktisi tersebut. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita lihat lagi, ternyata ya ada prinsip-prinsip kode etik yang harus diperhatikan oleh praktisi yang melakukan perikatan tersebut. Secara umum, praktisi tersebut ada 5 yang harus diperhatikan, dan hal tersebut sama dengan kode etik yang dipublikasi oleh Kode Etik Akuntan Indonesia. Yakni yang pertama itu adalah prinsip integritas, yang kedua prinsip objektivitas, yang ketiga kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian, keempat kerahasiaan, dan yang terakhir perilaku profesional. Kita lanjut ke penentuan kondisi perikatan. Praktisi harus memastikan dengan pihak yang mewakili entitas atau pada umumnya pihak lain yang disebutkan akan menerima salinan laporan prosedur yang disepakati tersebut. Hal-hal yang tersebut mencakup sebagai berikut. Pertama, sifat perikatan termasuk fakta bahwa prosedur yang dilaksanakan agreed upon procedure ini bukan merupakan suatu audit atau review yang memberikan keyakinan. Dan oleh sebab itu jangan lupa praktisi tidak menyatakan keyakinan. Assurance ini perlu digarisbawahi. Yang kedua adalah tujuan perikatan. Yang ketiga adalah identifikasi informasi keuangan yang akan diterapkan untuk prosedur yang disepakati tersebut. Yang keempat, sifat, saat, dan luas prosedur spesifik yang akan diterapkan. Tentunya di sini akan kita bicarakan lebih lanjut dengan pemberi atau yang memberikan penugasan tersebut. Yang kelima, bentuk laporan yang disepakati yang akan diantisipasi. Apakah pemberi pekerja atau mereka memiliki kebutuhan tambahan atas penugasan tersebut. Keenam, pembatasan terhadap distribusi laporan prosedur yang disepakati. Namun, perlu saya garis bawahi
Bila pembatasan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka perikatan tersebut tidak diperkenankan untuk diterima. Nah, selanjutnya kita masuk ke prosedur dan bukti. Nah, ada pun beberapa prosedur yang akan dilakukan dalam perikatan tersebut meliputi: pertama, corroborative inquiry, yaitu adanya permintaan, keterangan, dan maupun analisis. Jadi inquiry-nya tidak semata-mata inquiry, namun sifatnya itu sudah melibatkan kombinasi dari beberapa prosedur. Yang kedua, perhitungan ulang, recalculation, ya, perbandingan maupun pengecekan akurasi kredit dengan yang lain. Jadi kita mengcompare antara satu data dengan data yang lain. Yang ketiga itu observasi, yang keempat itu inspeksi, dan yang kelima itu adalah perolehan konfirmasi. Nah, jadi ada 5 prosedur yang kita lakukan ya secara umum apabila kita terikat dalam prosedur yang disepakati atau kerap kali disebut dengan agreed upon procedure. Pada tahap pelaporan ya terhadap prosedur yang disepakati tersebut, praktisi harus mencantumkan apa tujuan dan prosedur yang dilakukan selama perikatan tersebut. Tujuannya adalah memberikan pemahaman bagi pembaca bagaimana sifat dan luas cakupan dari prosedur pada perikatan tersebut. Pada akhir dari cuplikan video ini, kami akan memberikan contoh format dari laporan prosedur yang disepakati, berisi template pada cover pembuka, serta isinya yang mungkin saja bervariasi sesuai dengan perikatan yang diterima. Sebagai tambahan, dalam perspektif sektor publik, prosedur yang disepakati tersebut mungkin dapat bervariasi dan pendistribusiannya tidak hanya dibatasi pada pihak-pihak yang menyepakati prosedur yang dilaksanakan. Namun, hal tersebut juga dapat tersedia bagi entitas atau individu yang lebih luas, katakanlah investigasi parlemen tentang suatu entitas publik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana contoh laporan dari SJT 4400 tersebut. Itulah sharing singkat saya seputar SJT 4400. Semoga sharing ini dapat berguna bagi teman-teman semuanya ya terkait dengan agreed upon procedure tersebut. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas atensinya.